Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG BET 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ma'mun Murtodo. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG Daja BET 1 tahun 2025 di LPPK UIN Sunan Gunung Jati. Pada hari ini, Jumat tanggal 9 Mei 2025, saya akan melakukan praktek mengajar pada kelas 5 di SD Negeri Cipageran Mandiri 2, Kota Cimahi, dengan materi ketika kehidupan telah berhenti, sebagai salah satu syarat mengikuti kinerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah Alamin. Pada hari ini kita diberikan kesehatan. Semoga bisa bertemu lagi dan ketemu lagi di dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Untuk selanjutnya, sebelum masuk ke pembelajaran, seperti biasa kita awali dulu dengan berdoa. Sebelum belajar kita baca bersama-sama. Baca dulu ta'awudnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ya Allah, berilah aku ilmu dan kepandaian yang bermanfaat. Amin. Alhamdulillah, semoga diawali dengan membaca doa, kita mendapatkan keberkahan dan bermanfaat ilmu kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk selanjutnya kita membaca dulu pembacaan surat pendek, yaitu di sini surat Al-Qari'ah yang bakal dipimpin oleh Ananda Syahya, tapi bacanya berbarengan ya, barengan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, yauma yakunun nasu kalfarashil mabthus. Ibaruka ibnil manfush. Wa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, narun hamiyah. Shadaqallahul adzim. Ya, untuk selanjutnya supaya menumbuhkan rasa cinta kepada kita, kepada negara Indonesia, kita semuanya berdiri dulu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya yang bakal dipimpin oleh teman kita Ananda Putri. Oleh Ananda Putri, dipersilakan. Semuanya berdiri, kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Sini Bapak. Nyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. 1, 2, 3.
Indonesia lahirku karena tumpah darahku. Berdiri dari mana airku, marilah kita bersatu. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Untuk Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka tanahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, gimana anak-anak masih semangat? Masih semangat? Biar makin semangat kita tepuk semangat dulu siap? Siap, tepuk semangat. Dan satu lagi tepuk anak soleh. Rajin sholat dan mengaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, di sini, di sini ada kita alhamdulillah pada hari ini kita masuk ke pembelajaran bab ke-7, yaitu temanya apa? Ketika kehidupan telah berhenti. Mengulang kembali pelajaran minggu kemarin, kita ke pembelajaran yang ke-6, menjelaskan tentang hidup damai dalam kebersamaan. Masih ingat minggu kemarin kita membahas tentang dua surat. Yang pertama adalah surat apa? Al-Baqarah, dan yang kedua kita membaca surat Al-Imran. Apakah masih ada yang ingat pesan surat Al-Baqarah apa saja? Siapa yang bisa? Coba Ananda Syifa. Al-Baqarah adalah toleransi dan teguh pendirian terhadap keyakinan. Telah membacakan pesannya. Yang kedua, pertama yang kedua yaitu surat Al-Imran. Siapa yang bisa? Ya, coba bacakan pesannya apa? Ya, bersifat terbuka terhadap keyakinan yang lain. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran ke-7 ketika kehidupan telah berhenti. Di sini ada sebuah gambar. Nah, sebuah gambar. Apa yang kalian lihat dari gambar di depan ini? Coba, kejadian apa? Apa? Kehancuran alam semesta. Terus ada gambar apa lagi di sini? Tsunami. Apa lagi? Gunung meletus. Gempa. Nah, gimana kira-kira perasaan kalian ketika melihat gambar yang ada di depan? Takut. Terus apa lagi? Sedih. Ternyata nanti ada yang lebih mengerikan lagi dari ini, yaitu kejadian hari kiamat. Nah, hari ini Bapak mau bacakan dulu tujuan pembelajarannya. Nih, kalian dapat mengimani adanya hari akhir. Yang pertama itu. Yang kedua, menjelaskan makna iman kepada hari akhir dengan benar. Yang ketiga, menyebutkan jenis-jenis hari akhir dengan benar. Dan yang keempat, menyebutkan tanda-tanda akan datangnya hari akhir dengan benar. Ini tujuan pembelajaran hari ini. Nah, ini materinya. Makna hari akhir. Nih, hari akhir atau hari kiamat merupakan peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya.
tidak ada satupun yang bisa selamat dari terjadinya hari kiamat. Walaupun kita bersembunyi di suatu tempat yang katanya tidak akan terkena musibah gempa bumi atau hari kiamat, contohnya di negara Jepang, membuat suatu tempat yang katanya bisa terselamatkan ketika datangnya hari kiamat. Kira-kira apakah selamat tidak? Tidak, karena semuanya akan binasa, semuanya akan hancur ketika datangnya hari kiamat, ya. Semuanya makhluk ciptaan Allah yang ada di udara, di darat, di lautan, semuanya akan binasa, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan Pak terjadinya kiamat? Gak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Itu karena hari akhir adalah merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta. Pak, apakah ada dalil Al-Qur'annya tentang hari kiamat? Ada tidak? Adanya dalam surah Al-Qari'ah ayat keberapa? Dalil yang menjelaskan tentang hari kiamat? Ayat ke-3 sampai ayat ke-5. Coba dibacakan kembali Arabnya beserta artinya sama anak-anak saja. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kalfarashil mabsus. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Quran Surat Al-Qari'ah ayat 3-5. Terima kasih anak saya sudah membacakan dalil tentang hari kiamat adanya dalam surat Al-Qari'ah ayat ke-3 sampai ayat ke-5. Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Itu dalil tentang adanya hari kiamat. Nah, sekarang di sini ada video pembelajarannya. Nanti kalian simak dan analisis video pembelajaran untuk hari ini tentang ketika bumi sudah berhenti. Siap ya untuk melihat ya? So, lihat, coba. Isi di dalam perut bumi, memuntahkan apa saja yang tersimpan di dalamnya. Allah berfirman, ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dan anak yang disusuinya. Video pembelajaran tentang hari kiamat, apakah takut, sedih, senang, atau biasa saja? Takut. Ini baru gambarannya. Gimana sih Pak aslinya lebih dari yang tadi kalian simak videonya, lebih mengerikan. Tapi jangan takut. Terus apa Pak hal-hal amalia pekerjaan supaya kita selamat ketika datangnya hari kiamat? Coba siapa yang tahu? Ya, benar Antar supaya kita selamat ketika datangnya hari kiamat. Harus rajin beribadah. Ada lagi? Oh, udah. Siapa lagi yang bisa harus rajin beribadah? Ibadah itu kan banyak ya. Ada melaksanakan sholat yang 5 waktu, itu kewajiban yang tidak boleh kita lewatkan. Selain sholat yang 5 waktu ada ngaji. Suka ngaji? Suka berapa kali sehari?
kembali. Awak jangan sampai malas-malas kita menuntut ilmu, apalagi ngaji untuk bakal kita selamat di akhirat. Itu dari bagus jawaban dari Ananda Hatta. Supaya kita selamat dari datangnya hari kiamat, kita harus mempunyai amal baik atau amal soleh ya, supaya selamat di hari kiamat. Nah, hari kiamat juga terbagi menjadi, ada jenis-jenisnya, terbagi menjadi dua. Coba lihat ke depan nih, jenis-jenis hari kiamat. Nah, al-kiamat kismani, bahwasanya hari kiamat itu terbagi dua. Yang pertama ada kiamat kubro, dan yang kedua ada kiamat sugro. Coba siapa ke depan yang mau membacakan? Coba siapa ke depan? Hilmi, sini Hilmi. Ya, ini baca dari Hilmi, sini nih. Kiamat kubro itu apa Hilmi? Coba sini. Sini, depan. Bacakan, biar teman kamu tahu apa itu kiamat kubro. Coba sini. Coba Hilmi bacakan apa itu kiamat kubro. Kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Tidak ada makhluk hidup yang tersisa, semua akan binasa. Kiamat kubro disebut juga dengan hari berakhirnya kehidupan makhluk di alam semesta. Terima kasih. Pengajian dari kiamat kubro, bahwasanya kiamat kubro itu adalah kiamat yang besar, seluruh hancur, gak ada yang tersisa. Itu kiamat kubro itu. Dan juga yang kedua ada kiamat sugro. Nah, coba siapa yang mau membacakan ke depan tentang kiamat sugro itu apa tuh kiamat kecil? Coba. Oh ya, Riki, sini Riki ke depan Riki. Bacakan apa itu kiamat sugro atau kiamat kecil. Sini Riki. Pengertiannya. Ini jenis-jenisnya, nanti ada tanda-tandanya. Coba Riki bacakan apa itu kiamat sugro. Kiamat sugro artinya kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk hidup, seperti kematian seseorang dan bencana alam yang terjadi. Kiamat sugro ini pasti terjadi pada setiap makhluk sesuai ketentuan dari Allah. Terima kasih. Nabi sudah membacakan apa itu kiamat sugro. Kiamat sugro ini adalah kiamat yang kecil. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti tadi bencana alam, banjir, longsor, gunung meletus atau kematian seseorang. Orang itu masuknya ke dalam kiamat kubro apa sugro? Sugro kiamat kecil. Nah, ini jenisnya apa sih tanda-tandanya? Kita bisa membedakan tanda-tanda kiamat sugro apa, tanda-tanda kiamat kubro apa. Nah, di sini ada nih. Bentar. Nah, ini tanda-tanda datangnya hari kiamat kecil, tanda-tanda datangnya kiamat sugro. Yang pertama, tanda-tandanya apa? Munculnya berbagai fitnah. Sekarang udah banyak nggak yang tentang penyisipan fitnah? Banyak ya, gebiar sekarang. Yang kedua, banyak bermunculan nabi palsu. Banyak orang yang mengaku bahwa saya itu nabi, padahal nggak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad. Nabi ya baga, tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad wafat atau khatamun nabiyina, nabi yang terakhir. Jadi ketika ada orang yang mengaku nabi itu bohong. Itu dan sebagian cirinya tanda kiamat kecil. Yang ketiga, banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu. Udah banyak itu ya. Yang keempat, perbuatan riba banyak terjadi. Dan yang terakhir, anak yang durhaka kepada orang tua. Naudzubillahi min dzalik. Apalagi kita anak sekolah tidak boleh sampai durhaka kepada orang tua. Wajadilah anak yang soleh dan soleha. Kenapa? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwasanya surga ada di telapak kaki ibu. Bukan berarti kita lihat ketika ibu kita lagi tidur, coba kata bapak, lo kan katanya surga di bawah telapak kaki ibu ya. Ketika mama lagi tidur, saya lihat kakinya kok ada surga, ada juga perpecahan suku. Kakinya pecah-pecah, bukan maksudnya Nabi harus mengabdi berbakti kepada kedua orang tua biar kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Ini tanda-tanda datangnya hari kiamat kecil. Pak, adakah tanda-tanda kiamat besar? Ada di sini, benar. Nih tanda-tanda datangnya
adanya hari kiamat kubro. Yang pertama apa? Terbitnya matahari dari sebelah barat. Kalau sekarang terbitnya dari mana? Timur. Makanya ada nyanyiannya timur ke barat, gitu kan? Nah itu ini mah dari nanti ketika datangnya hari kiamat, matahari terbitnya dari sebelah barat. Yang kedua munculnya siapa? Dajjal. Yang ketiga turunnya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa masih ada apa? Ada. Nanti turun Nabi Isa untuk menyelamatkan orang-orang yang tersesat. Yang keempat dan turunnya Imam Mahdi. Terus keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Terus munculnya binatang melata di bumi, munculnya dukhon, awan debu asap di timur dan di barat gelap karena terpenuhi oleh awan dan debu. Dan yang terakhir terjadinya gerhana di timur, barat dan jazirah Arab. Atau Pak kalau masih lama ya kiamat kubro itu kiamat besar, tapi tanda-tandanya belum terlihat. Kalau kiamat kecil, kiamat surga udah banyak terjadi. Kalau ini kapan terjadi? Wallahu a'lam, tidak ada yang tahu selain Allah. Yang penting kita mempersiapkan amal baik, tidak pernah tertinggal sholat yang 5 waktu, tidak pernah tertinggal ngaji, tidak terputus melakukan amal soleh terhadap orang tua, teman atau guru dan lain sebagainya. Ini tanda-tandanya ya. Nah, apakah kalian mengerti tentang pembelajaran ketujuh yang tadi Bapak sebutkan? Mengerti? Apakah ada pertanyaan tentang tadi pembelajaran ketujuh? Alhamdulillah. Sekarang Bapak mau ngasihkan LKPD kepada kalian, lembar kerja peserta didik. Ini tugasnya per kelompok. Yang pertama ada kelompok Abu Bakar, yang kedua ada kelompok Usman, yang ketiga ada kelompok Ali, dan yang keempat ada kelompok Umar. Nah, nanti kalian kerjakan LKPD ini bersama teman kelompoknya. Nanti kalian presentasikan di depan kelasnya, hasilnya nanti dipresentasikan ke depan kelasnya. Bapak bagikan ya. Ya, gimana anak-anak? Apakah semuanya sudah beres? Nah, alhamdulillah kalau udah beres, Bapak bakal tunjuk kelompoknya untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Coba Bapak pengen lihat hasil presentasinya dari kelompok Abu Bakar. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Abu Bakar akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, karena itu adalah salah satu rukun iman dalam Islam dan merupakan bukti nyata dari kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diberikan aplaus tepuk tangan dari kelompok Abu Bakar telah mempresentasikan hasil diskusinya. Bagus ya. Ada pertanyaan atau cukup dari hasil presentasi kelompok Abu Bakar? Cukup. Alhamdulillah, bagus ya. Nah, untuk selanjutnya Bapak bakal ngasih tugas untuk menguji kemampuan individu kalian. Bapak bakal mengasihkan soal penilaian. Gimana anak-anak, semuanya udah selesai? Gimana, mudah, susah, apa biasa saja?
Alhamdulillah. Dan silakan boleh dikumpulkan dari ketua kelompok satu nanti untuk bapaknya satu sama satu orang. So kumpulkan. Nah, ini kumpulkan ketua kelompok dan ketempatan sini. Ya, jadi kesimpulan untuk pembelajaran pada hari ini di bab ke-7 itu temanya ketika kehidupan telah berhenti, tentang hari kiamat. Makna hari kiamat tadi udah kalian jelaskan bahwa kiamat itu bakalan terjadi dan tidak ada satupun orang yang tahu tentang hari kiamat, tentang kehancuran seluruh alam semesta beserta isinya. Kiamat itu tadi terbagi menjadi dua, satu kiamat sugro, dan yang kedua kiamat kubro. Tadi tanda-tandanya juga sudah dijelaskan. Yang paling penting supaya kita selamat di hari kiamat tadi apa? Satu, melakukan amal soleh, dan semoga kita semuanya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasil dari melaksanakan amal ibadah kita selama dunia, kita selamat dari hari kiamat. Nah, untuk selanjutnya sebelum penutup agak refleksi dulu. Kalian tinggal menjawab iya atau tidak. Siap menjawabnya? Iya atau tidak? Jawab soalnya, apakah kalian semua mengetahui makna dari hari akhir? Sekali lagi, apakah kalian mengetahui makna dari hari akhir? Ya, alhamdulillah. Mungkin itu untuk pembelajaran hari ini. Kita bertemu lagi di pelajaran berikutnya minggu depan dalam pembelajaran kejadian hari akhir. Ini kan baru tanda-tandanya. Minggu depan kita bertemu lagi dalam kejadian hari akhir. Kita tutup pembelajaran ini dengan membacakan doa akhir majelis. Coba bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.